Oke, ini hari Minggu 21 Desember 2025. Pada hari ini kunjungan wisatawan membludak. Rest area IKN penuh, yang biasa tempat orang untuk parkir dan kemudian naik bis listrik ke dalam kawasan inti ini. Dan saking membludaknya rest area hingga mobil-mobil pribadi dan motor pribadi ini diperkenankan masuk ke dalam, dan parkiran di dalam pun saya lihat tampak membludak juga. Jumlah orang hari ini diperkirakan tembus di atas 10.000 ya wisatawan, baik itu dari dalam Pulau Kalimantan sampai dari luar daerah. Dan ini adalah parkiran yang di sebelah Taman Kusuma Bangsa. Parkiran ini 2 tingkat, ada di atas dan di basement. Dan kalau kita lihat di Taman Kusuma Bangsa itu di atas juga lagi rame banget, dan di tangga ini sampai orang-orang di sini rame luar biasa, sangat crowded keadaan hari ini. Antusiasme para pengunjung saat ini menunjukkan pukul 4 ya, 4 sore. Apalagi tol IKN sudah dibuka selama 2 hari ini, tanggal 20 dan 21 sampai ke 4 Januari nanti. Kebetulan saya juga tadi dari Balikpapan menuju ke IKN melalui tol yang baru, dan di next video akan saya bahas rute tol baru IKN. Walaupun belum berfungsi seluruhnya, tapi memangkas waktu. Pas saya tiba 1 jam dari Balikpapan sampai ke IKN. Dan tol baru itu yang kita lewati adalah tol segmen 3A, 3B, 5A, kemudian masuk ke jembatan Pulau Balang, Bentang Panjak dan Betang Pendek, kemudian tersambung ke tol segmen 5B dan ke tol segmen 6A. Dari 6A sepantauan saya belum tersambung ke tol 6B, karena tol 6B baru sebagian yang jadi, sehingga 6B dan 6C tidak bisa kita lewati. Untuk 6B hanya sedikit saja yang kita lewati. Kemudian dari tol 6A itu kita lewat jalan poros nasional. Itu pengukuran saya kurang lebih 1 jam saya sudah sampai di kawasan inti IKN. Dan semoga nanti di Idul Fitri tol segmen 6B dan 6C bisa tersambung juga ya. Dan inilah kondisi parkiran di Taman Kusuma Bangsa jam 4 sore hari Minggu ini. Sungguh luar biasa ramai. Dan parkiran tidak hanya di sini saja, karena ini tadi penuh luar biasa. Kalau kita lihat tadi basement juga ya, banyak motor parkir juga. Dan di gedung Kemenko 3 itu juga ramai banget sampai di Kemenko 1. Tapi habis ini saya akan menunjukkan bahwa mobil-mobil itu parkir sampai di sepanjang jalan Sumbu Timur, saking ramainya kunjungan hari ini. Dan tampaknya memang kunjungan ke IKN dibuka sampai malam hari, karena Pak Basuki pernah bilang banyak orang dari luar kota. Kasihan orang itu sudah jauh-jauh sampai di Balikpapan, dan IKN itu kesorean. Tapi kalau orang itu mau masuk IKN sampai ditolak, Pak Basuki tidak tega ya. Jadi Pak Basuki mengizinkan orang yang dari jauh itu untuk bisa masuk sampai ada batasnya kalau tidak salah jam 9 malam. Dan juga saat ini sepantauan saya hotel-hotel baik itu Kubika maupun Swiss Hotel juga ramai sekali. Nanti akan saya tunjukkan ya. Dan inilah memang kecintaan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan, khususnya pembangunan IKN saat ini yang mulai masif lagi dikerjakan. Jadi mulai tahun 2026 ini APBN akan mengerjakan pembangunan gedung-gedung tambahan seperti kantor otorita tahap 2, Polresta IKN, kemudian gedung legislatif, gedung yudikatif beserta akses jalannya dan akses jalan-jalan lainnya, serta juga skema KPBU pembangunan rusun ASN dengan kerjasama pemerintah badan usaha dan rumah tapak juga, serta nanti akan ada rumah tapak serta rumah susun bagi legislatif maupun yudikatif.
Kemudian dari skema investasi murni, para investor swasta juga mulai bergerak kebanyakan di Maret 2026 ketika PBG atau persetujuan bangunan gedungnya telah diterbitkan oleh otorita IKN. Dan saat ini saya tiba di Jalan Sumbu Timur. Di sini tidak kalah ramai, di mana mobil selain parkir di basement yang ada di Kemenko 1, parkiran juga sudah memenuhi Jalan Sumbu Timur ini. Kalau kita lihat ini dari tadi pagi ya, keadaan rame sampai sore ini, dan tentunya banyak orang-orang yang penasaran dengan IKN pada malam hari. Karena City Light IKN pada malam hari sangat indah, maka sepertinya banyak yang sedang menunggu momen IKN malam hari. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah pembangunan gedung PUPR dan akan menjadi gedung PU dan PKP di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Itu akan difungsikan di tahun 2026 ini, di mana Kementerian PU dan Kementerian PKP masuk dalam daftar kementerian prioritas yang akan pindah di IKN pada tahun 2026 nanti. Semoga dilancarkan semuanya. Dan kalau saya lurus, ini masih Jalan Sumbu Timur yang harusnya satu arah kebalikan dari yang saya lewati saat ini, karena Jalan Sumbu Barat dan Jalan Sumbu Timur itu hanya satu arah. Tapi nanti penyambungnya yaitu Jalan Feeder District itu yang dua arah. Dan di sebelah kanan kita gedung Kementerian Sekretariat Negara yang bersebelahan dengan Plaza Legislatif. Dan tampak di depan kita ini ada mobil listrik. Dan memang ada peraturan ya, di tahun 2026 seluruh insan otorita, yaitu para ASN otorita dan para pejabat otorita itu wajib menggunakan mobil listrik. Tapi memang yang akan lebih banyak digunakan adalah bis listrik, karena otorita IKN menekankan pentingnya kendaraan umum untuk keseluruhan ASN otorita. Mungkin mobil pribadi seperti mobil untuk kegiatan-kegiatan dinas, misalnya keluar kota ke Balikpapan atau ke Samarinda, itu mungkin bisa mobil listrik. Akan tetapi memang untuk kegiatan proyek yang masih berlangsung di IKN masih sangat sulit untuk diterapkan kendaraan listrik, karena kalau akses proyek adalah akses jalan tanah biasanya, dan masih sedikit mobil listrik yang off-road, dan juga masih jarang alat berat atau truk-truk yang listrik. Jadi maka itu untuk penggunaan kendaraan pada kegiatan proyek itu masih terbatas di kendaraan berbahan bakar bensin maupun diesel. Dan ini ya, di sepanjang Jalan Sumbu Timur, di sisi jalan gedung Kemenko 1 dan Kemenko 2, luar biasa memang antusiasme dari masyarakat Indonesia untuk mendukung pembangunan IKN dengan berwisata ke IKN. Dan memang saya juga dapatkan info di Balikpapan hotel penuh sebagai pintu gerbang IKN saat ini. Apalagi nanti bandara IKN dibuka, tentu akan lebih masif lagi ramai kondisi IKN saat ini. Dan juga informasi yang saya dapatkan di Sepaku maupun di kawasan inti pusat pemerintahan, itu omset tenan-tenan makanan meningkat berkali-kali lipat dengan adanya kunjungan wisatawan-wisatawan ini, serta usaha rental mobil juga rame, mobil sering habis. Maka dari itu terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah menumbuhkan pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan. Dan ini menunjukkan adanya tanda pemerataan dan tindak nyata dari Bapak Presiden ke-7 Bapak Jokowi ini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan banyak yang salah sangka pembangunan di era Bapak Presiden Prabowo melambat. Justru kita lihat nanti tahun 2026 Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bukti nyata bahwa sektor KPBU telah disetujui oleh beliau. Skema investasi murni juga semakin banyak yang masuk karena beliau
dan juga dana APBN 48,8 triliun juga telah disetujui oleh beliau. Dan 2026 ini akan lebih masif lagi pembangunannya. Maka dari itu kita dukung Bapak Presiden Prabowo dan semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Dan ini salah satu yang akan dibangun di tahun 2026. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu sudah mulai pasang pagar sementara, pagar proyek berwarna putih. Di kantor otorita akan dibangun gedung kanan dan gedung kiri. Dan di sebelah kanan kita Plaza Bhinneka Tunggal Ika sudah lengkap patung Soekarno-Hatta yang akan dibuka untuk umum sebentar lagi. Mari kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke, salam Nusantara, salam Indonesia maju.